khairu umman ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bahkan Andre itu punya adik namanya Sisi. Sisi itu sekarang umurnya sekitar 6 atau 7 tahun. Di umur 6 atau 7 tahun itu dia memiliki hafalan sekitar 24 juz. Suka main palu nih, bahasa Medannya main martil. Nah, masukkan aja fakultas hukum, bisa jadi jadi hakim kan, sekali ketuk masuk penjara orang. Maka dalam keadaan bersujud banyak-banyaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita bersujud, maka insyaallah semakin banyak juga impian kita akan terwujud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من تعلم القرآن وعلمه. أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Imam, Bapak Pengurus Masjid dan semua jamaah salat subuh yang mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan di dunia maupun di akhirat. Amin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya kita untuk beristiqamah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita kenikmatan untuk bisa berada di bulan Ramadan, terlebih lagi di 10 terakhir bulan Ramadan, dan bisa taat di malam 27 Ramadan, di malam Jumat. Ini bertanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu umman ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Apabila seseorang itu dia belajar Al-Quran dan dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran, bahkan dia bisa menyampaikan Al-Quran, maka dia ini akan bergelar Hafizul Quran, seorang hafid. Adapun seorang hafid ini banyak sekali keuntungan-keuntungannya. Dia mendapatkan 10 syafaat bagi ahli keluarganya untuk masuk surga. Dia akan dibebaskan dari azab api neraka. Bahkan hafiz Al-Quran ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merasakan kelaparan kecuali dalam keadaan berpuasa. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya seorang penghafal Quran saja, tetapi keluarganya, sanak keluarganya pun akan mendapatkan keuntungan-keuntungan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, banyak orang zaman sekarang ingin anaknya sukses, ingin anaknya menjadi dokter kah atau menjadi profesor kah, insinyur kah dan sebagainya. Mereka ajarkan anaknya ilmu dunia dulu, baru nanti akhir-akhirnya ilmu akhirat atau Al-Quran. Padahal kalau kita lihat para sejarawan dahulu, para ilmuwan terdahulu, mereka itu belajar ilmu akhirat dulu, belajar ilmu Al-Quran dulu, baru belajar dunia. Seperti siapa? Seperti Ismail Al-Jazari rahmatullah alaih. Ismail Al-Jazari adalah penemu pertama kali mesin robot. Penemu pertama kali mesin robot. Bahkan robotnya Ismail Al-Jazari itu bisa berkebun dan lain sebagainya. Sebelum dia belajar tentang teknikal robot, orang tuanya ajarkan dulu dia tentang Al-Quran. Seperti juga Al-Khindi rahmatullah alaih. Al-Khindi itu adalah seorang penemu pertama kali bedah mata. Di antara sekian banyak organ tubuh kita, yang paling susah dibedah adalah mata.
Dan penemunya namanya Al-Khindi rahmatullah alaih. Sebelum dia belajar tentang ilmu kedokteran, dia belajar dulu tentang Al-Quran. Begitu juga dengan Al-Khwarizmi, penemu Al-Jabal. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Hadirin ke Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata apabila seseorang itu dia mendapatkan Al-Quran, dia mendapatkan akhirat, ternyata dia bisa menggapai dunia manapun, dan dia bisa menjadi sukses di bidang apapun dan dipermudah. Sekarang orang berpikir kalau anaknya ini belajar Al-Quran, masuk ke dalam pondok pesantren, nanti bisa-bisa nggak bisa sukses dalam hal keduniaan. Padahal tidak, bahkan bisa jauh lebih sukses lagi. Seperti mana ananda kita, seperti Ustadz Endri Al-Paturusi yang pernah imam tarawih di sini, mungkin bapak dan ibu masih ingat. Beliau itu adalah seorang anak juara 2 hafidz cilik RCTI. Dalam waktu umur yang masih muda, sekitar umur 9 tahun, dia bisa hafal Al-Quran 30 juz beserta nomor ayatnya, beserta halamannya, lembarannya, barisannya. Bahkan kalau dites muka belakang dia fasih dan hafal. Bahkan Endri ini dia fasih berbahasa Arab dan bisa mengartikan Al-Quran dengan secara otodidak. Sangat cerdas orangnya. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, kita tanya kepada orang tuanya Endri, bagaimana bisa memiliki anak secerdas itu? Maka orang tua yang mengatakan, kita tanya, wah ibu, di mana ibu pondokkan atau sekolahkan Endri ini sehingga bisa jadi penghafal Al-Quran? Maka ibunya mengatakan, Pak Ustadz, saya tidak masukkan Endri ke dalam pondok pesantren, saya ajarkan Endri di rumah. Oh, berarti ibu ini seorang penghafal Al-Quran, seorang hafizah? Bukan Pak Ustadz, di saat itu saya bisa baca Al-Quran tapi masih terbata-bata lagi. Oh, berarti suami ibu nih penghafal Al-Quran atau hafiz Al-Quran. Suami saya Pak Ustadz di saat itu masih Iqra 3 lagi, masih Iqra 3. Kalau ada bapak-bapak di sini Iqra 4, jauh lebih bagus lagi. Mamanya masih terbata-bata baca Al-Quran, bapaknya masih Iqra 3, tapi anaknya menjadi penghafal Al-Quran dan menjadi juara. Bagaimana ceritanya? Mamanya ajarkan anaknya di dalam rumah, dalam satu kata disuruh ulang pakai HP, Pak. Pakai HP, ada Imam As-Sudais, ada imam-imam yang lain, didengarkan kepada anaknya, disuruh tiru, diulang lagi, dari satu ayat menjadi satu surat, dari satu surat menjadi satu juz, dari satu juz jadi 2 juz sampai 30 juz. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya Endri saja. Bahkan Endri itu punya adik namanya Sisi. Sisi itu sekarang umurnya sekitar 6 atau 7 tahun. Di umur 6 atau 7 tahun itu dia memiliki hafalan sekitar 24 juz. 24 juz. Dan lebih uniknya Sisi, dia hafal Al-Quran 24 juz, tapi dia enggak bisa baca Al-Quran. Hebat enggak tuh, Pak? Hebat. Kita semua bisa baca Al-Quran tapi belum tentu bisa punya hafalan seperti itu. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, apakah Endri dengan adiknya ini hanya mendapatkan akhirat saja dengan menghafal Al-Quran? Tidak. Dia dapat akhirat dan dia dapat juga dunia. Endri itu dapat penghargaan, dapat hadiah dan lain sebagainya. Bahkan dia mendapatkan beasiswa itu sampai S2 di Madinah. Modalnya hafiz Al-Quran, dapat beasiswa S2 sampai di Madinah. Bukan hanya itu saja, dia sekarang sekolah di boarding school di daerah Padang, Payakumbuh. Orang untuk masuk boarding school itu mesti bayar 15 juta per orang. Per bulannya bayar 1.500.000. Tapi khusus untuk Endri beda ceritanya. Masuk di situ dibayar, ya kan? Per bulannya pun dapat juga. Bukan hanya itu saja, tetapi dibuatkan rumah yang bagus. Bahkan ada tim laundrynya, ada tim pemasaknya, ada tim drivernya untuk ngantar dia ke sana kemari. Jadi orang tuanya itu udah nggak belanja lagi, nggak nyuci piring lagi, nggak masak lagi, sudah ada disiapkan oleh sekolah semua. Bukan hanya itu saja, tetapi mamanya dibayar oleh sekolah untuk menjaga kedua orang anaknya. Satu orang anak 1 juta, dia punya 2 orang anak, berarti 2 juta per bulan. Kita bisa bayangin. Kita punya anak, hasil daripada kita digaji kita untuk menjaga kedua orang anak kita. Hebat nggak tuh, Pak? Kira-kira itu hanya mendapatkan akhirat atau dunia juga, Pak?
dunia akhirat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu saja, banyak lagi perkara-perkara yang lain. Contohnya di tempat saya di Medan. Di Medan itu ada namanya kampus USU, Universitas Sumatera Utara. Orang untuk masuk ke fakultas kedokteran, teknik sipil dan lain sebagainya mesti bayar setidak-tidaknya 75 juta satu orang. Belum lagi dengan tes-tes yang lainnya. Tapi khusus untuk penghafal Al-Quran itu gratis masuknya. Orang untuk ngetes jadi polisi kah, tentara, brimob di kota Medan, di Aceh atau tempat lainnya, itu kalau dia bukan penghafal Al-Quran maka akan susah. Mesti merangkak-rangkak di lumpur, mesti panjat-panjat tebing. Kadang-kadang tebingnya licin, bisa jatuh, terkilir, bisa-bisa juga meninggal. Tapi khusus untuk anak-anak penghafal Al-Quran, untuk dia daftar jadi polisi, tentara dan lain sebagainya, itu bisa dipermudah tanpa tes-tes yang susah dan cepat naik pangkatnya. Cepat naik pangkatnya. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, apa kata Ustaz Abdul Somad? Ustaz Abdul Somad pernah mengatakan, kalaulah anakmu itu raja wali, maka biarkan dia terbang sejauh mata memandang. Bila waktu petang akan tiba, maka dia akan pulang karena dia tahu letak sangkarnya. Tetapi kalau anakmu itu bukan raja wali, berarti dia itik bertelur. Maka buatkan dia sangkar yang bagus, maka dia akan bertelur setiap hari. Ada jamaah bertanya, setelah saya pikir-pikir, Pak Ustaz, anak saya ini bukan raja wali, bukan juga itik bertelur. Jadi anak bapak ibunya apa? Anak saya ini ternyata manusia, Pak Ustaz. Maksudnya bukan itu. Maksudnya di mana potensi dia? Maka kita kenali potensi anak di masa kecil. Ini anak saya, Pak Ustaz, suka main palu nih. Kalau bahasa Medannya main martil. Masukkanlah dia fakultas hukum. Bisa jadi hakim kan? Sekali ketuk, masuk penjara orang. Atau masukkan dia fakultas kedokteran. Dokter tu ada Pak, palunya Pak, atau martilnya Pak. Sekali ketuk 4 juta Pak. Ya kan? Kalau enggak ya tukang lah. Atau yang lain-lainnya. Terserah anak kita mau jadi apa saja, mau jadi insinyur kah, mau jadi profesor kah, mau jadi dokter kah, mau jadi pengusaha kah, mau jadi presiden, tapi harus kita tanamkan kepahaman agama, kita harus tanamkan kecintaan Al-Quran di diri anak kita. Kalau ada Al-Quran di diri dia, maka insya Allah dia akan bisa menggapai dunia apa saja. Bayangin, anak bapak nanti akan menjadi wali kota misalnya. Ya kan? Banyak seorang wali kota enggak hafiz Al-Quran, tapi seandainya anak bapak sudahlah hafiz Al-Quran, jadi dokter, jadi wali kota lagi. Begitu dia rapat, begitu azan, dia berhentikan rapatnya. Ya kan? Begitu orang sudah azan di mana-mana, tiba-tiba tidak ada yang azan di samping kantornya, musola atau masjidnya, maka dia akan hidupkan tipnya, dia akan azan sendiri. Karena dia musola, karena dia hafiz Al-Quran. Begitu juga dengan dokter. Kalau anak bapak ini dokter yang penghafal Al-Quran, luar biasa Pak. Karena dia ngasih resepnya agak beda itu. Biasa kan dokter-dokter itu kan, bapak ibu ini kasih ya, obatnya diminum 3 kali dalam sehari, pagi, siang, malam. Tapi beda kalau penghafal Al-Quran. Ini minum obatnya 3 kali dalam sehari. Yang pertama habis sholat Isra atau sholat duha, yang kedua habis sholat zuhur, yang ketiga habis sholat isya. Gitu. Hebat nggak tuh Pak? Hebat Pak. Jadi terserah anak kita mau jadi apa saja, tapi harus kita tanamkan Al-Quran di dalam diri dia. Dan Al-Quran ini tidak panjang-panjang mencarinya Pak. Cukup sekitar 3 tahun kita ajarkan anak kita, maka insya Allah dia bisa menjadi penghafal Al-Quran. Dalam waktu 3 tahun dengan biaya yang minim, maka dia bisa menjadi apa saja di muka bumi ini dan dipermudah. Apa alim ulama mengatakan? Kalaulah kita tidak bisa menjadi penghafal Al-Quran, maka kita jadikan anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Kalau kita tidak bisa menjadikan anak kita menjadi penghafal Al-Quran, maka kita jadikan anak orang lain menjadi penghafal Al-Quran, agar kita bisa mendapatkan syafaat masuk surga. Dan itu semua bisa terwujud kalau kita banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala yaitu dalam keadaan bersujud. Maka dalam keadaan bersujud banyak-banyaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin banyak kita bersujud, maka insya Allah semakin banyak juga impian kita akan terwujud. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Ada salah satu maaf kepada bapak dan ibu-ibu. Lebih baiknya kita tutup ini dengan doa bersama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan segala permintaan kita.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه العشية. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا، وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل مساجدنا كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بيوتنا كبيوت الصحابة، رجالنا كرجال الصحابة، نساءنا كنساء الصحابة، صبياننا كصبيان الصحابة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بالله من شر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلهم حفظة القرآن، العلماء العاملين الداعين إلى أنجار الأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. Kesempurnaan ini kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.